Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Stefani dari kelas 12 IPS 3, absen 34. Hari ini saya akan menjelaskan tentang organisasi-organisasi pertahanan dunia. Yang pertama ada NATO atau North Atlantic Treaty Organization. Gagasan perumusan NATO dicetuskan oleh Inggris dan Prancis yang khawatir akan ketegangan politik pada awal Perang Dingin. Amerika Serikat dan negara-negara Eropa khawatir akan adanya ambisi ekspansi Uni Soviet ke berbagai negara di Eropa Timur. Nah, pada saat yang sama, Presiden Amerika Serikat Harry S. Truman berusaha melembagakan rancangan perdamaian, meningkatkan belanja militer, dan menyerukan pada sebuah kongres untuk mempertimbangkan aliansi militer dengan Eropa. Pada bulan Mei tahun 1948, Senator Arthur H. Vandenberg mengusulkan sebuah resolusi yang menyatakan bahwa Presiden Amerika Serikat diberi kekuasaan untuk melakukan perjanjian keamanan dengan Eropa Barat yang akan mematuhi piagam PBB. Nah, resolusi Vandenberg akhirnya menjadi bagian pembuka untuk dibentuknya organisasi pertahanan bersama yang sekarang dikenal sebagai North Atlantic Treaty Organization atau yang biasa disingkat NATO. Penandatanganan perjanjian pembentukan NATO ini dilakukan pada 4 April 1949 di Washington DC oleh pemerintah Inggris, Prancis, Belgia, Luxembourg, Kanada, Italia, Portugal, Islandia, Denmark, dan Norwegia bersama Amerika Serikat. Tujuan dibentuknya NATO adalah untuk membendung penyebaran ideologi komunis oleh Uni Soviet. Juga ada tujuan lain yang dari pembentukan NATO adalah menyelesaikan setiap sengketa secara damai, menghapuskan sengketa politik ekonomi, menghindarkan penggunaan kekerasan dan ancaman militer dalam hubungan internasional, saling membantu dan membela negara yang tergabung dalam keanggotaan NATO. Negara-negara anggota NATO juga menyetujui perjanjian untuk saling menjaga perdamaian dan membangun kekuatan bersama dalam melawan setiap bentuk ancaman dari manapun. Prinsip NATO tertuang dalam pasal 5 yang menyatakan bahwa apabila salah satu anggota aliansi diserang di Eropa atau Amerika Utara, maka hal itu dianggap sebagai serangan terhadap semua anggota. Hal ini secara efektif menempatkan Eropa Barat di bawah payung nuklir Amerika Serikat. Nah, kalau Amerika Serikat punya NATO, maka Uni Soviet punya Pakta Warsawa atau Warsaw Pact. Pakta Warsawa atau Warsaw Pact adalah nama aliansi militer negara-negara yang berada di kawasan Eropa Timur yang umumnya merupakan blok komunis. Latar belakang pembentukan Pakta Warsawa adalah karena kekhawatiran Uni Soviet dan beberapa negara blok timur akan keberadaan NATO yang sewaktu-waktu dapat menjadi ancaman bagi negara-negara yang berada di blok timur. Selain itu, Uni Soviet juga menganggap bahwa Amerika Serikat dan blok barat berusaha mengembalikan kekuatan militer atau remiliterisasi Jerman Barat yang dengan cara memasukkan Jerman Barat ke dalam aliansi yang bernama NATO. Pada saat itu, Khrushchev memanfaatkan isu masuk ke Jerman Barat ke dalam keanggotaan NATO sebagai propaganda pembentukan fakta tersebut. Masuknya Jerman Barat sebagai anggota NATO menimbulkan sebuah ancaman atau revansis ke negara Eropa Timur yang menjadi penyebab kekalahan mereka dalam Perang Dunia II. Realisasi pembentukan Pakta Warsawa dilaksanakan melalui pertemuan negara-negara Blok Timur di Warsawa, Polandia pada 14 Mei 1955. Pertemuan tersebut menghasilkan Pact of Mutual Assistance and Unified Command atau yang disingkat PMAUC atau disebut Pakta Warsawa. Adapun negara-negara yang tergabung dalam Pakta Warsawa seperti Uni Soviet, Albania, Bulgaria, Cekoslowakia, Jerman Timur, Hungaria, Polandia, dan Rumania. Selain itu, tujuan dibentuknya Pakta Warsawa adalah untuk mengimbangi kekuatan aliansi militer dan pertahanan milik NATO, meningkatkan kerjasama pertahanan militer, dan negara-negara blok timur saling membantu jika salah satu anggota Pakta Warsawa mengalami masalah pertahanan ataupun keamanan. Namun, keberadaan Pakta Warsawa tidak berlangsung lama
Karena seiring dengan keruntuhan Uni Soviet dan berakhirnya Perang Dingin, Pakta Warsawa membubarkan diri pada 31 Juli 1991. Namun secara resmi Pakta Warsawa dibubarkan pada sebuah pertemuan di Praha yang terletak di Republik Ceko pada 1 Juli 1991. Selanjutnya ada CENTO atau Central Treaty Organization. CENTO ini dibentuk dalam suasana Perang Dingin pada 1995. Latar belakang dibentuknya CENTO adalah karena kawasan Timur Tengah tidak lepas dari perebutan pengaruh dua negara, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Namun Amerika Serikat bergerak lebih agresif dibandingkan Uni Soviet. Amerika Serikat bergerak lebih agresif untuk mencegah penyebaran ideologi komunis yang dilakukan Uni Soviet di daerah Timur Tengah. Amerika Serikat berniat membentuk sebuah pakta pertahanan di kawasan Timur Tengah. Ide ini muncul pada awal tahun 1950-an ketika terjadi ketegangan di Timur Tengah akibat dari konflik Arab-Israel. Namun pembentukan CENTO ini terhambat karena Israel merupakan sekutu dari negara-negara barat, khususnya Amerika Serikat. Pembentukan CENTO sendiri sebenarnya sebelum terlahirnya CENTO itu telah terbentuk sebuah pakta yang bernama Pakta Baghdad atau The Baghdad Pact pada tahun 1955. Penandatanganan Pakta Baghdad ini dilakukan oleh wakil-wakil dari negara Irak, Iran, Pakistan, dan Inggris yang bertindak sebagai pemimpin dalam pakta tersebut. Pada perkembangannya, pemerintah monarki Irak yang mendukung pembentukan Pakta Baghdad dikudeta oleh golongan militer pada 14 Juli 1958. Karena pemerintahan Irak mulai membuka hubungan diplomatiknya dengan Uni Soviet dengan melaksanakan kebijakan non-blok. Maka Irak dikeluarkan dari CENTO. Keluarnya Irak dari Pakta Baghdad disikapi dengan pembentukan Central Treaty Organization atau CENTO. Markas CENTO sendiri terletak di Ankara, Turki. CENTO merupakan organisasi pertahanan untuk berbagai tujuan politik, ekonomi, dan militer, dengan tujuan utama untuk mencegah serangan komunis dan mendorong perdamaian di Timur Tengah. Pembubaran CENTO terjadi karena saat itu terdapat konflik antara Arab Israel dan India Pakistan. Karena konflik tersebut, akhirnya CENTO mengalami kemunduran dan dibubarkan secara resmi pada tahun 1979. Adapun faktor-faktor penyebab kemunduran CENTO antara lain kebijakan yang dipandang negatif oleh negara-negara Arab nasionalis karena cenderung menganut pada pro-barat, yaitu Inggris dan Prancis yang mendukung Israel ketika menyerang Mesir, membuat kepercayaan negara-negara di Timur Tengah berkurang terhadap CENTO, sehingga tidak ada negara yang menjadi anggota baru dari CENTO. Yang kedua, krisis kepercayaan kembali terjadi ketika Amerika Serikat mengintervensi dinamika politik di Lebanon. Ayatollah Khomeini, pemimpin revolusi Iran, menarik negara tersebut dari keanggotaan CENTO, juga Pakistan yang keluar dari CENTO karena tidak ada bantuan ketika Pakistan berkonflik dengan India. Selanjutnya ada ANZUS atau Australia, New Zealand, United States, yang kalau misalkan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu menjadi Australia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat. Latar belakang pembentukan ANZUS adalah karena kemenangan Amerika Serikat dalam Perang Dunia II yang memperlihatkan bahwa Amerika Serikat merupakan sebagai pengawal pertahanan Australia. Oleh sebab itu, perhatian Australia beralih kepada Amerika Serikat. Padahal sebelumnya kebijakan luar negeri Australia tidak terlepas dari pengaruh dari negara Inggris. Pembentukan ANZUS sendiri itu karena Menteri Luar Negeri Australia, Percy C. Spender, menginginkan agar negara membentuk sebuah fakta keamanan di kawasan Pasifik agar kondisi politik yang stabil. Apalagi pada masa Perang Dingin, kedua negara adidaya berusaha memberikan simpati kepada negara-negara yang baru merdeka untuk bergabung dengan mereka. Keadaan ini perlu segera diantisipasi, khususnya kekuatan akan bahaya komunis di kawasan Asia. Spender juga menyatakan bahwa bahaya yang paling besar adalah komunis dari negara Tiongkok, yang merupakan basis komunis di Asia. Kekhawatiran yang dimiliki Spender ini dikhawatirkan komunis menyebar ke daerah Asia Pasifik, khususnya Asia Tenggara. Hal itu dikemukakan
pada sebuah pertemuan di depan House of Representative pada 9 Maret 1950. Inisiatif Spender didukung oleh Menlu Selandia Baru, Frederick W. Deutsch. Selanjutnya, pada bulan 1951 di Canberra, Deutsch bersama Spender ikut dalam pembicaraan bersama John Foster Dulles sebagai wakil dari Presiden Truman untuk mendiskusikan mengenai konsep awal dari perjanjian ANZUS. Nah, dari pembentukan ANZUS ini muncul berbagai reaksi yang bersifat positif maupun negatif. Inggris melalui Perdana Menteri Inggris yaitu W. Cashel menyatakan bahwa pemerintahnya tidak setuju dengan adanya Pakta ANZUS. Alasannya, keberadaan ANZUS dikhawatirkan akan merusak hubungan harmonis antara Inggris, Australia, dan Selandia Baru yang sudah terjalin selama ini. Negara-negara Asia memandang ANZUS sebagai perkumpulan bagi negara-negara yang berasal dari Inggris sebagai propaganda dan aliansi anti-komunis yang dikhawatirkan akan berkembang di Asia Pasifik. Kemunduran ANZUS juga terjadi karena kebijakan anti-nuklir pemerintah Selandia Baru dan penolakan kedatangan bucanan kapal perusak milik Amerika Serikat yang membawa senjata nuklir ke negaranya. Hal tersebut membuat Amerika Serikat marah. Tindakan yang dilakukan oleh Selandia Baru dibalas dengan pembatalan sepihak kunjungan anggota parlemen Selandia Baru ke basis militernya di Honolulu. Puncak dari kemarahan Amerika Serikat ini bahwa Amerika Serikat menyatakan bahwa Amerika Serikat tidak lagi menjamin keamanan Selandia Baru berdasarkan Pakta ANZUS. Sejak saat itu, sistem pertahanan trilateral ANZUS berubah menjadi sistem pertahanan bilateral, yaitu AUS, Australia dan United States. Australia berusaha membujuk Selandia Baru untuk mengubah kebijakannya dalam masalah nuklir. Walaupun demikian, Australia tidak menghendaki kegiatan historis, politik, kebudayaan, dan pertahanan dengan Selandia Baru yang dibangun semasa koloni menjadi berantakan. Yang terakhir ada SEATO atau Southeast Treaty Organization. SEATO adalah sebuah kerjasama pertahanan kolektif yang berada di kawasan Asia Tenggara. Latar belakang pembentukan SEATO adalah karena Amerika Serikat mulai melihat negara-negara di Asia Tenggara ini sebagai negara yang potensial bagi perkembangan komunisme. Hal ini ditambah dengan terbentuknya Negara Republik Rakyat Tiongkok atau RRT pada tanggal 1 Oktober 1949. Oleh karena itu, Amerika Serikat melakukan serangkaian tindakan pembendungan perkembangan komunisme di kawasan tersebut. Amerika Serikat mencegah agar perkembangan komunis tidak terjadi di kawasan Asia Tenggara. Tindakan itu terbagi dalam bantuan ekonomi, dukungan politik, dan bantuan militer yang diberikan pada negara-negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara. SEATO sendiri didirikan pada 8 September 1954, namun baru secara formal disahkan tahun 1955 di Bangkok, Thailand. Anggotanya terdiri atas Bangladesh, Australia, Prancis, Selandia Baru, Pakistan, Filipina, Thailand, Inggris, dan Amerika Serikat. Markas besar SEATO sendiri terletak di Bangkok, Thailand. Pembentukan SEATO sebagai tanggapan terhadap ekspansionisme komunis, terutama yang diwujudkan melalui agresi militer milik Korea, Indochina, dan melalui subversi yang didukung oleh pasukan bersenjata yang terorganisasi di Malaysia. Dan pembentukan SEATO juga tidak dipertimbangkan untuk menjadi anggota SEATO karena alasan yang berhubung pada perjanjian Jenewa pada tahun 1954 tentang Vietnam. Nah, negara-negara yang tidak dipertimbangkan untuk menjadi anggota SEATO diantaranya ada Vietnam, Kamboja, dan juga Laos. Selanjutnya ada pembubaran SEATO. SEATO dibubarkan pada 30 Juni 1977 karena kekalahan Amerika Serikat dalam Perang Vietnam. Mungkin segitu saja penjelasan yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selanjutnya ada kesan-pesan saya belajar sama Bu Milka. Belajar sama Bu Milka itu seru banget, nggak bikin ngantuk soalnya Bu Milka itu gaul,
gaul dan mengikuti perkembangan zaman, mengikuti perkembangan anak-anaknya juga. Jadi kalau misalkan Bu Milka ngajar tuh kayak berasa lagi belajar tapi sambil main. Jadi kita nggak terus-terusan fokus pada materi. Ada juga kayak ice breakingnya, bercanda-bercandanya. Momen yang paling saya ingat itu waktu kelas 11 semester 2. Waktu itu ada hafalan, ada tes lisan perang dunia. Nah, dari sekelas itu yang maju cuma beberapa orang dan saya maju pertama. Tapi sampai sekarang teman-teman saya belum maju. Tapi nggak apa-apa. Semoga Bu Milka terus jadi guru yang keren. Semoga apa yang diajarkan Bu Milka bisa berguna bagi kehidupan saya. Semoga saya bisa menjadi seperti Bu Milka.